Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Surahmat MPD. Beliau ini adalah guru di MTS Darussalam Ciamis ya Pak ya. Saya sangat tertarik untuk bincang-bincang dengan beliau karena menurut informasi nilai AKP beliau itu AKG beliau itu 96, ya. Jadi yang 100 itu nilai apa Pak? Nilai pedagogik. Ya, jadi nilai pedagogiknya itu 100. Hebat banget kan? Kemudian nilai profesionalnya 95. Luar biasa. Hampir 100 ini. Kita punya guru yang nilai AKG-nya ini hampir sempurna, 96, Untuk itu saya tertarik untuk bincang-bincang dengan beliau, terutama suka duka mengajar pada saat pandemi gitu. Barangkali tentunya nanti akan banyak manfaat dari bincang-bincang ini ya. Jadi gimana Pak? Boleh nih kita sharing apa suka dukanya pada masa pandemi itu, mengajar pada masa pandemi ini. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dengan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya. Baik, saya merasa tersanjung dan sekaligus surprise dan apa gitu ya. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata bahwa ya saya dipercaya itu bagi pengawas untuk mengadakan bincang-bincang singkat ini, bincang-bincangnya santai ini terkait dengan pembelajaran di era pandemi seperti ini. Tadi betul, walaupun ya saya juga malu sebetulnya, memang alhamdulillah juga saya mendapat nilai, bagi saya termasuk nilai yang ya cukup memuaskan. Tadi sudah pengawas katakan begitu nilai saya, walaupun ya tidak sempurna karena ada nilai yang kurang gitu, diantaranya di nilai profesional. Kemudian mengenai tadi apa bu teteh duka ya? Iya, duka. Ya, saya kira semua guru dan ya termasuk pengawas di dalamnya pasti sangat merasakan dampak pandemi ini. Terutama guru, tentunya ketika mengajar, guru harus bisa beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Dimana kalau dalam suasana normal, situasi normal, guru bisa berhadapan langsung face to face dengan peserta didik. Di era pandemi ini dia tidak bisa menjalankan hal seperti itu. Maka di sana guru dituntut untuk bisa shifting paradigma pendidikan dari yang mulanya harus tatap muka itu, sekarang guru dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa menyajikan pembelajaran melalui daring ataupun online, tentu saja dengan berbagai teknik dan cara yang bisa guru kerjakan dalam penyampaian pembelajaran. Ada yang melalui barangkali WA group, ada juga yang guru tuh punya YouTube channel sendiri barangkali, atau melalui platform online yang lainnya. Tentu saja di satu sisi pembelajaran seperti ini tentu saja itu yang paling terasa emang tidak se-enjoy bagaimana mengajar langsung tatap muka di kelas beserta anak didik. Tapi walaupun begitu tetap dari segi manfaatnya guru dipaksa dicas untuk bisa melek dalam teknologi, terutama itu dalam bagaimana dia menyajikan pembelajaran termasuk media pembelajaran dan menggunakan teknologi informasi dan ya internet dengan platform yang ada tentu saja. Akhirnya dipaksa untuk bisa ya. Iya, seperti itu.
walaupun ya kami juga ya saya sendiri terbatas kemampuan dalam teknologi, hanya bisa mungkin yang sederhana juga, yang sederhana saja, karena juga ya selain kemampuan pribadi juga kemampuan para peserta didiknya pun tidak semua bisa akses internet online dengan begitu padat kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi kami pun mencari yang semurah meriah, yang murah meriah yang bisa diakses oleh mereka. Paling ya selain WhatsApp group, kita selain berbagi informasi melalui WhatsApp juga kita sering video call gitu, di WhatsApp itu, atau juga bisa melalui Google Classroom. Jadi kalau Zoom saya sendiri belum pernah ya, karena mereka anak didik kami juga merasa lupa keberatan Zoom ada sinyalnya juga kurang dan sebagainya, dan banyak alasan. Paling itu Google Classroom dan WhatsApp group yang sebenarnya lebih intens itu diberikan dalam proses kegiatan PTM di era pandemi seperti ini. Ya kalau ditanya sukanya apa ya? Sukanya mungkin dari kalau disebut nyantai juga tidak, karena guru harus tetap persiapan berbagi materi dengan platform yang berbeda tentu saja. Sekali ini guru harus dituntut memiliki keterampilan tambahan ya hari ini. Di sisi lain ya kalau dukanya jelas ya, bagaimanapun ada yang hilang gitu ya, dalam pendidikannya ada yang hilang karena kami tidak bisa langsung komunikasi langsung dengan anak secara luring, secara face to face seperti itu. Tetap maksimalnya tatap muka ya. Iya. Apalagi ada sesuatu yang kurang. Iya, betul. Apalagi kan dalam pendidikan bukan hanya kita sebatas menyampaikan pembelajaran yang kita alami, tapi juga kan lebih ke pendidikan, lebih ke bagaimana building karakter student gitu, bagaimana membangun karakter siswa atau anak didik peserta didik kita. Yang mana kalau diberikan melalui online rasanya tuh kurang maksimal, dan memang nggak dirasa juga nggak sangat tidak efektif untuk pendidikan karakter itu. Jadi kalau untuk pendidikan sikap karakter itu memang lebih pasnya kalau harusnya memang tatap muka, dan kami sangat mendambakan secepatnya tatap muka itu. Ya betul ya, karena tanggung jawab guru tidak hanya mengajar ya, tapi juga harus mendidik. Nah untuk kalau online itu ya sisi mendidiknya itu ya mungkin agak merasa kurang gitu. Jadi tetap sih maksimalnya itu tatap muka begitu ya Pak ya. Pernah ada suatu kejadian apa yang dalam proses pembelajaran daring ini yang akhirnya membawa suatu pengalaman yang unik itu, barangkali ada nggak? Secara khusus enggak ada, mungkin kami flat saja. Tapi yang paling masalah kami ketika mengadakan pembelajaran melalui daring itu ketika bisa video call, jaringan terputus, problemnya bisa di guru sendiri ya, habis kuota atau memang di anak didiknya juga sama, apakah tidak sinyal atau memang kuotanya juga terbatas begitu. Jadi ketika misalnya lagi nelpon, lagi video call putus seperti itu, dan kami harus cari cara lain gitu. Iya. Ini ada satu cerita nih di satu sekolah, kan orang tua banyak yang ngeluh masalah kuota gitu ya. Akhirnya sekolah itu membuat ini pakai radio gitu, pakai intercom itu. Jadi dibagi 22 tempat gitu. Jadi siswa beberapa orang berkumpul di 22 titik untuk mengikuti pembelajaran melalui intercom itu ya. Nah itu juga ada dilaksanakan oleh salah satu sekolah yang saya tahu gitu. Nah jadi memang masing-masing sekolah atau madrasah ini sama-sama berupaya mencari formula yang terbaik untuk mengatasi problem pembelajaran pada masa pandemi ini. Kalau di daerah kota mungkin sinyal gampang ya Pak ya, tapi kan nggak semua. Kalau di beberapa daerah tertentu itu sinyal kan agak susah dicari, makanya itu yang salah satu sekolah yang saya katakan tadi juga dengan cara pakai radio intercom itu. Kemudian barangkali harapannya nih
kedepannya masa pandemi ini, ya mungkin proses pembelajaran kedepannya harapannya seperti apa nih menurut Bapak? Ya, tentu saja pertama pandemi agar cepat berakhir, karena bukan hanya mengganggu kegiatan proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah ataupun madrasah, tapi juga mengganggu aspek kehidupan yang lain, ekonomi, ya dan sebagainya, banyak sangat terganggu dengan adanya pandemi ini. Terutama dalam hal pendidikan untuk pembelajaran di sekolah, ya kami berharap walaupun misalnya pandemi ini belum berakhir, belum sampai zero semuanya se-wilayah Indonesia ini misalnya, pemerintah bisa mengklasterkan sekolah-sekolah yang memang layak untuk tatap muka, misalnya tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, misalnya kalau ya di daerah yang bukan zona merah mungkin pemerintah bisa melonggarkan kebijakan misalnya di sekolah, bagaimana agar bisa tatap muka, secepatnya tatap muka, tapi tentu saja sekali lagi dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya juga sistemnya juga bisa sistem shift dan yang lainnya mungkin diatur sedemikian rupa. Yang penting bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dan juga protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 juga ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Iya. Mengingat ini udah lebih setahun juga ya. Udah 1 tahun kayaknya, mau kalau nggak salah itu tanggal 13 Maret itu. Kemarin ulang tahunnya tuh ya. Kemarin ulang tahunnya. Sekarang udah lewat 2 hari ini. Ya harapannya itu tadi ya. Jadi jangan disamaratakan gitu ya, sesuai dengan klasternya, dan tetap jaga atau dengan protokol kesehatan yang ketat. Terus ada ini nggak Pak, pesan semangat untuk rekan-rekan guru, mudah-mudahan ini ya supaya tetap semangat mengajar pada saat pandemi ini, barangkali ada tipsnya atau ya Pak nih? Bagi Dewan Guru dan termasuk bagi saya sendiri, tentu saja tetap semangat untuk bisa menjalankan tugas semaksimal mungkin walaupun dengan keadaan terbatas. Tetap guru harus bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian juga guru diharapkan bisa men-charge diri atau mengupgrade kemampuan diri, terutama dalam hal teknologi. Karena dalam masa pandemi ini kan penggunaan teknologi harus sangat urgen dikuasai oleh seorang guru dalam rangka penyampaian pembelajaran, termasuk juga untuk updating pengetahuan siswa dan juga gurunya juga ya. Kalau dengan teknologi rasanya lebih beda lah itu, lebih beda, jadi tidak manual, tidak konservatif lagi ya. Ya guru harus dipaksa harus bisa melek teknologi dalam hal ini untuk bisa bagaimana dia menyampaikan pembelajaran dengan dia se-efektif mungkin ke anak didik. Tetap semangat karena tugas kita adalah mengajar atau mendidik, dan mendidik itu adalah ibadah. Itu aja barangkali yang motivasinya ya. Untuk sama-sama bisa menjaga semangat kita dalam rangka menunaikan atau menjalankan tugas kita sebagai guru tentu saja. Ya, jadi tetap semangat, kemudian selalu berlatih untuk melek teknologi karena memang itu kebutuhan proses pembelajaran sekarang, diantaranya itu ya. Selalu semangat saudara-saudara, rekan-rekan guru semuanya. Rupanya ada tambahan lagi nggak? Cukup. Alhamdulillah kayaknya udah hampir 14 menit nih kita bincang-bincang. Sangat menginspirasi sekali dengan rekan guru dari MTS Al-Fadliyah Darussalam, Bapak Aasur Rahmat MPD, yang tadi saya sudah katakan nilai asesmen kompetensi gurunya hampir 100 ya, 96,5, luar biasa, dari Kabupaten Ciamis. Terima kasih Bapak, bincang-bincangnya sangat bermanfaat untuk saya ataupun rekan-rekan guru yang melihat tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.